Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Sukma Indah, SPT MSI NIDN 0026099404. Saya adalah salah satu dosen pada program studi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Bidang keilmuan saya adalah nutrisi dan makanan ternak, sehingga salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah ilmu tanaman pakan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang disajikan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester. Perkenankan saya untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ilmu tanaman pakan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang botani tanaman pakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, penanaman, dan pengelolaan tanaman pakan, sertuan ternak, animal unit, cara menentukan daya tampung, serta pengolahan pasca panen, pengawetan, serta mampu memecahkan masalah dalam ilmu tanaman pakan dengan menerapkan iptek secara bertanggung jawab. Capaian pembelajaran mata kuliah ilmu tanaman pakan antara lain yaitu 1. Mampu menggambarkan ruang lingkup, prinsip dan tujuan tanaman pakan dan klasifikasi botani tanaman pakan dalam usaha peternakan. 2. Mampu menggambarkan dan melakukan budidaya, pengelolaan dan pemeliharaan tanaman pakan. 3. Mampu menguraikan dan melakukan pengujian kualitas tanaman pakan. Dan 4. Mampu dengan pengolahan pasca panennya sehingga mendukung produktivitas ternak secara berkelanjutan. Selanjutnya dari CPMK akan dijabarkan menjadi sub CPMK yang mendukung CPMK tersebut. Sub CPMK dibagi menjadi 9 bagian yang berisi ruang lingkup tanaman pakan dan fungsinya bagi ternak, botani tanaman pakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman pakan, teknik budidaya tanaman pakan, teknik pemeliharaan tanaman pakan ternak, bahan pakan ternak yang berasal dari limbah pertanian, perkebunan dan agroindustri, satuan ternak animal unit dan menentukan daya tampung ternak pada suatu areal penanaman tanaman pakan, pengelolaan pasca panen dan pengawetan tanaman pakan ternak, dan penelitian dalam bidang tanaman pakan. Adapun literatur utama yang saya gunakan terdiri dari artikel ilmiah yang pernah saya dan tim publikasikan. Pembelajaran pada mata kuliah ilmu tanaman pakan menerapkan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, untuk mendukung proses pembelajaran efektif dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Pada aspek delivery, penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif, presentasi, studi literatur, dan analisis kasus terkait tanaman pakan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan penerapannya di bidang peternakan. Pada aspek interaction, pembelajaran menerapkan pendekatan student-centered learning (SCL) yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran melalui kegiatan diskusi, pembelajaran interaktif, dan studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk aktif berpikir kritis, kreatif, serta mampu memecahkan permasalahan terkait tanaman pakan. Pada aspek asesmen, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan menggunakan rubrik penilaian objektif yang meliputi partisipasi dan kehadiran, keaktifan dan etika, kuis, tugas kelompok dan presentasi, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode blended learning dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan daring. Pembelajaran sinkron dilakukan melalui pertemuan kelas maupun platform daring, sedangkan pembelajaran asinkron difasilitasi melalui Google Classroom dan WhatsApp Group untuk mendukung akses bahan ajar, diskusi, dan penugasan mahasiswa. Demikian gambaran singkat pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ilmu tanaman pakan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran tatap muka pada pertemuan kedua sebagai implementasi dari pendekatan pembelajaran yang telah dijelaskan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita sampai di pertemuan kedua untuk mata kuliah ilmu tanaman pakan. Jadi materi untuk hari ini itu adalah botani tanaman pakan. Nah, untuk materi hari ini tuh CPMK-nya adalah capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menguraikan
Lingkup, prinsip, dan tujuan tanaman pakan dan botani tanaman pakan dalam usaha peternakan, sedangkan untuk sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menguraikan tentang botani tanaman pakan, sedangkan untuk indikator, jadi mahasiswa diharapkan mampu untuk mengerti tentang botani tanaman pakan dan dapat nanti membedakan antara legum sama rumput yang termasuk ke dalam tanaman pakan. Nah, sebelumnya minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang apa sih tanaman pakan itu. Ada yang masih ingat apa itu tanaman pakan? Bu. Oke, silakan. Tanaman pakan itu tanaman yang dimanfaatkan sebagai sumber untuk pakan ternak atau bahan pakan ternak yang digunakan untuk mendukung produktivitas ternak, Bu. Oke, jadi betul sekali kalau untuk tanaman pakan adalah tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh ternak, tapi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, sedangkan untuk tanaman pakan, jadi secara umum dia terdiri atas dua, yaitu pertama ada rumput, sedangkan yang kedua adalah legum. Jadi kedua ini adalah jenis yang berbeda. Kalau rumput kita tahu dia termasuk ke dalam tanaman jenis monokotil, kemudian dia akarnya serabut, daunnya tunggal, kemudian dia termasuk ke dalam sumber energi. Sedangkan untuk tanaman legum, dia termasuk ke dalam tanaman dikotil, kemudian akarnya tunggang, daunnya majemuk, dan termasuk ke dalam pakan sumber protein yang tinggi, sehingga mampu juga mengikat protein nitrogen dalam akar. Nah, untuk taksonomi rumput itu sendiri, kingdomnya terdiri atas Plantae, kemudian divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, kemudian ordo Poales. Nah, kalau untuk rumput itu segala jenis rumput yang digunakan sebagai pakan itu termasuk ke dalam famili Poaceae. Nah, kalau kita lihat dari morfologinya itu adalah kita mulai dari akar dulu. Kalau akar mulai dari akar primer, jadi akar pertama yang tumbuh dari biji itu bersifatnya sementara. Biasa kalau lihat akar yang muncul pada saat berkecambah, nah itu termasuk ke dalam akar primer. Kemudian selanjutnya akan ada akar adventif atau akar yang tumbuh dari buku batang, ini yang akan menggantikan akar primer, dan pada akhirnya akan muncul akar serabut, di mana sistem akar yang akan menjadi akarnya pada saat rumput sudah dewasa. Nah, di sini dia akan menyebar secara horizontal. Kemudian untuk batangnya, kalau untuk rumput kita biasakan tahu dia akan berruas-ruas. Ada juga bukunya. Jadi kalau misalnya untuk buku dia yang bagian kalau misalnya kalau untuk lihat rumput atau misalnya bambu dia yang bagian garis-garis seperti ini. Sedangkan kalau untuk ruasnya dia antara buku. Nah, kemudian dia ada yang berongga juga, ada yang padat. Kemudian dia tumbuhnya tegak atau menjalar kalau untuk rumput. Nah, selanjutnya untuk tipe pertumbuhan rumput, pertama itu ada erect atau dia tegak lurus ke atas. Kemudian yang kedua ada decumbent, rebah ke bawah, kemudian dia tegak lagi. Jadi sistem batangnya ada yang rebah tapi dia tetap bisa tumbuh ke atas. Kemudian ada synstolon, dia menjalar ke permukaan tanah, jadi batang dan akarnya bisa terlihat di permukaan tanah. Sedangkan yang terakhir ada rhizomatus, yaitu dia menjalar dalam tanah, jadi tinggal daunnya saja yang muncul di dalam tanah. Nah, dari keempat tipe pertumbuhan rumput ini yang akan membedakan nanti ada namanya rumput potong dan ada yang namanya rumput padang pengembalaan. Jadi kalau kita lihat dari yang tegak lurus ke atas itu yang tingginya bisa 1 meter ke atas, itu biasanya termasuk ke dalam rumput potong. Sedangkan yang tipe stolon sama rhizomatus biasanya termasuk ke dalam rumput untuk di padang pengembalaan. Nah, kemudian untuk jenis daun itu ada namanya helai daun, jadi dia termasuk ke dalam tempat fotosintesis. Helainya itu yang seperti daun yang kita lihat secara umumnya yang panjang, kemudian ada pelepah. Pelepah itu bagian untuk melindungi batang dan meristem yang menghubungkan helai dengan batang.
Kemudian ada juga ligula yang mencegah masuknya air dan patogen. Biasanya ini ligula yang bagian ligula itu yang bagian antara permukaan halus yang berada di permukaan daunnya rumput. Kemudian ada auricle atau telinga daun, itu yang akan membantu melekat pada batang yang bentuknya seperti telinga di pelepah ujung antara batang dan daunnya. Nah, kemudian fungsi daun tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada bunga rumput. Jadi kalau bunga rumput itu dia memiliki berbagai tipe seperti spike, panicle, raceme, dan spikelet. Jadi secara umum model tipe bunga rumput seperti apa biasa yang kalian lihat? Ya, bagian padi. Jadi umumnya yang seperti itu, dia kayak sosis yang ditusuk. Nah, itu salah satu jenis untuk bunga pada rumput. Kemudian kita lanjut ke kedua, taksonomi leguminosa. Kalau leguminosa termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Fabales. Kemudian secara umum kalau untuk tanaman leguminosa termasuk ke dalam famili Fabaceae. Nah, untuk morfologinya karena dia tadi termasuk ke dalam tanaman dikotil, jadi akarnya dia tunggang atau tunggal. Jadi dia akar utamanya tumbuh ke bawah. Kemudian dia punya juga akar lateral, yaitu cabang akar yang menyebar secara horizontal. Kemudian ada bintil akar, yaitu nodul tempat simbiosis rhizobium. Kemudian di mana nanti rhizobiumnya ini yang akan nanti membantu untuk proses fiksasi nitrogen di atmosfer yang akan menyerap dari atmosfer masuk ke dalam bintil akar, nanti bisa diserap ke dalam tanah. Makanya kalau misalnya untuk tanaman legum, dia bisa membantu untuk menyuburkan tanah. Selain nanti akan disalurkan ke dalam daunnya yang akan menjadi sumber protein. Kemudian batang. Nah, kalau batang leguminosa kita tahu itu ada yang berkayu dan kuat karena dia termasuk ke dalam dikotil, kemudian dia bercabang banyak, kemudian dia berkambium aktif dan pertumbuhan sekunder. Nah, terkait kambium dan pertumbuhan sekunder, artinya kalau tanaman dikotil dia bisa bertambah besar. Jadi pernah ingat kalau misalnya untuk tanaman setiap tahun akan bertambah besar. Nah, itu yang akan menyebabkan tanaman dikotil bisa tambah besar. Jadi yang akan pertumbuhan kambiumnya. Kemudian daunnya leguminosa memiliki tipe majemuk yang bervariasi. Ada pinnet, ada bipinnet, ada trifoliate. Kemudian yang berperan penting dalam fotosintesis dan kandungan protein. Nah, terkait dari pinnet, bipinnet, dan trifoliate ini ada perbedaan. Kalau pinnet itu untuk yang sejajar. Jadi kalau misalnya ada daunnya sejajar kayak seperti turi dan gamal. Bukan turi dan gamal, turi dan indigo vera. Nah, jadi dia cuma terdiri atas daun yang sejajar, satu tangkai tok. Sedangkan kalau bipinnet, dia memang seperti pinnet, tapi dia dalam batangnya lagi akan menyebar lagi menjadi yang sejajar. Jadi akan berturut-turut seperti kayak lamtoro, kaliandra. Pernah lihat kaliandra sama lamtoro kan? Nah, itu salah satu contoh untuk tanaman legum yang bentuknya bipinnet. Sedangkan kalau trifoliate itu adalah daun yang 3, 5 atau majemuk ke atas yang biasanya didapat untuk legum yang sifatnya merambat. Seperti centrosema, kemudian apalagi yang sering kalopo itu termasuk jenis yang trifoliate. Nah, kemudian untuk bunga leguminosa adalah standar kelopak atas yang lebar sebagai penanda. Kemudian sayapnya itu termasuk 2 kelopak samping yang untuk pendaratan serangga. Yang bagian warna putih, yang warna hijau itu yang termasuk kelopak. Kemudian ada keel, ada 2 kelopak bawah yang menyatu melindungi benang sari. Biasanya yang pas di pegangannya yang itu ada yang biasanya melekat bagian 2 di situ. Itu namanya keel.
Nah, kemudian buah leguminosa. Jadi kalau buah leguminosa secara umum seperti ini, atau misalnya kalian pernah lihat kacang-kacangan. Nah, itu termasuk jenis polong-polongan yang kita golongkan termasuk dalam leguminosa. Cuman karena kita untuk tanaman pakan yang paling sering adalah ini yang paling sering kita lihat di sekitar. Jadi dia merupakan buah khas famili Fabaceae atau legum, kemudian bijinya dari bakal biji hingga matang yang di dalam polong. Nah, contoh tanaman pakan adalah pertama leguminosa ada indigo vera, ada lamtoro, ada gamal, ada kaliandra, ada turi, ada centrosema, ada kalopo, dan lain sebagainya. Kemudian kalau rumput ada rumput gajah, ada rumput odot, ada brachiaria, ada panicum, setaria yang merupakan sebagai sumber energi dan serat utama bagi ternak. Ada yang tahu apa bedanya rumput gajah sama rumput odot? Oke, betul. Jadi kalau untuk rumput gajah sama rumput odot sebenarnya sama, cuma rumput odot adalah termasuk tanaman yang dikembangkan termasuk hibrida, yang dimana dia yang untuk pertumbuhannya yang lebih banyak adalah daun dibandingkan batang. Nah, ada yang tahu gambar yang di sebelah ini? Ini tanaman apa? Oke, kalau ini rumput apa? Kalau ada yang begininya, ini seperti kayak antena, namanya rumput teki. Kalau ini? Gamal, oke. Kita cari dulu mana tadi gambar ya. Ini? Oke, indigo vera. Tadi di sampul ada gambar. Nah, ini apa? Oke. Ouch. Nah, kita ke kesimpulan. Jadi, secara umum tanaman pakan terdiri atas rumput dan leguminosa. Cumannya memang ada tanaman lain yang bisa kita jadikan pakan, yaitu gulma yang tidak teridentifikasi, tidak termasuk ke dalam famili rumput dan tidak teridentifikasi terhadap famili legum, tapi dia bisa dikonsumsi untuk ternak, tapi bisa meningkatkan produktivitasnya. Kemudian rumput digunakan sebagai sumber energi, sedangkan legum digunakan sebagai sumber protein. Kemudian ini morfologinya ini supaya kalian bisa mengidentifikasi spesies tanaman pakan yang ada di sekitar kalian. Jadi jangan sampai kalian kalau lihat tanaman liar, sampai kalian tidak tahu, oh ternyata ini bisa loh digunakan sebagai pakan. Kemudian kombinasi rumput dan leguminosa ini akan bisa menghasilkan hijauan yang berkualitas yang bisa meningkatkan produktivitasnya untuk ternak. Nah, kita ulang lagi. Ada yang tahu bedanya? Kita mulai dari akar. Apa bedanya akar untuk rumput dan legum? Ayo. Kalau rumput akarnya gimana? Oke, serabut. Kalau legum? Tunggal. Oke, terus apa lagi? Daunnya. Kalau rumput, daunnya bentuknya bagaimana? Panjang, atau kita biasa sebut sejajar, atau bentuknya dia kayak pedang. Kalau untuk legum, daunnya bagaimana? Di mana? Dia biasanya majemuk atau ganjil. Ada juga sejajar untuk jumlah daunnya kiri dan kanan. Kemudian apalagi? Bunga. Kalau bunga rumput bentuknya seperti apa? Kayak apa? Ayo.
Biasa kita sebut istilahnya kayak antena. Sedangkan kalau untuk legum, bentuk bunganya seperti apa? Bagaimana? Berkelopak. Sebenarnya berkelopak kok. Jadi kalau biasanya kita sebut seperti kembang api kalau untuk legum. Kemudian apa lagi ya? Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Saya, Bu. Pertanyaan saya, apa peran tanaman pakan pada ternak? Oke, peran tanaman pakan pada ternak. Jadi kalau tanaman pakan biasa disebut sebagai untuk pakan kebutuhan untuk ternak. Jadi biasanya dipakai karena kita sering jumpa untuk khususnya di Sulawesi. Jadi biasa dipakai untuk mengurai biaya pakan karena dia lebih murah dan mudah ditemukan. Apalagi kalau kita masuk keimbangan rumput dan legum yang pas. Biasanya pakai 70% rumput, 30% legum, atau 60% rumput, 40% legum. Itu bisa meningkatkan produktivitasnya ternak. Apalagi kalau untuk kebutuhan hijauan, itu biasanya berperan khususnya kepada ternak perah. Karena biasanya akan berpengaruh ke kualitas sama kuantitas produksi hasil susunya. Jadi itu sangat penting untuk diperhatikan. Nah, untuk terakhir ada tugas yang akan saya berikan. Jadi tugasnya adalah kalian harus membuat clipping yang terdiri atas kalian harus cari identifikasi 5 untuk tanaman rumput, 5 untuk tanaman legum. Yang perlu kalian jabarkan adalah nama lokalnya, nama ilmiah, klasifikasi, kemudian ada deskripsi mulai dari akarnya gimana, daunnya gimana, bunganya gimana, bijinya bagaimana, kemudian habitatnya, daerah penyebarannya, misalnya dia daerah panas atau daerah dingin, kemudian kandungan nutrisinya, apanya yang tinggi, dan sebut angkanya yang lebih pas. Kemudian manfaatnya sebagai tanaman pakan, kemudian foto tanamannya, biar kalian bisa identifikasi, kemudian tentu saja sumber referensi, dan dikumpul paling lambat 2 minggu ke depan. Oke, kalau untuk tugasnya jelas ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya tutup. Sampai jumpa di pertemuan ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.